Maka adapun kiat bagaimana supaya rumah tangga kita ini diberkahi oleh Allah, kemudian diberikan oleh Allah karunia rahmat yang banyak, yaitu salah satunya adalah keluarga yang membawa kebaikan dan membawa keberkahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah. Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin-pemimpin dari apa-apa yang dia pimpin. Hafizza zalika amdoya'a hatta yus'ala rujulu an ahli baiti. Apakah dia memeliharanya atau menyia-nyiakannya, sampai seseorang ditanya tentang urusan rumah tangga. Jadi rumah tangga yang kita bina ini pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan bagaimana nanti ketika kita menghadap kepada Allah, Allah bertanya dan menanyakan tentang tanggung jawab kita yang Allah amanahkan dalam rumah tangga kita ini, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, kiat kita bagaimana rumah tangga itu bisa bahagia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu bi ahli baiti khairan fafahama fiddin." Jika Allah menghendaki suatu rumah tangga itu penuh dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan paham tentang agama, paham tentang kebenaran. Nah, ini diwajibkan bagi setiap rumah tangga harus diwarnai dengan ilmu. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surah ke-30, yaitu surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah ciptakan istri-istrimu dari jenismu agar engkau cenderung tentram bersamanya, dan Allah jadikan di antara kalian kasih dan sayang. Hal ini hanya terdapat bagi orang-orang yang berfikir. Nah, orang yang berfikir di sini adalah orang yang mengerti tentang agama dan mengerti tentang kebenaran. Maka syaratnya supaya hidup kita bahagia itu harus belajar tentang agama dan mengetahui tentang kebenaran. Yang kedua, bagaimana supaya rumah tangga kita ini diberkahi oleh Allah? Wa waqara saghiruhum kabiruhum. Yang muda menghormati yang tua. Artinya apa? Kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ridullah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah itu berasal dari ridho ibu bapakmu, murkanya Allah itu berasal dari murka ibu bapakmu. Jadi kalau ingin melihat Allah itu tersenyum, senang sama kita, buatlah kedua orang tua kita itu tersenyum dan senang, maka Allah akan senang dan tersenyum kepada kita. Yang ketiga, kiat supaya kita diberikan rumah tangga yang berkah, yaitu warazaqahumur rizqa fi ma'isyatihim. Allah akan memberikan rezeki yang baik-baik bagi mereka. Karena keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mendapatkan nafkah dari cara yang halal. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau memakan harta dari cara yang batil. Karena apabila kita kepala rumah tangga memberikan makan kepada anak istri kita dari harta yang haram, kullu jismin tamata min suhti fannaru aulabi. Tubuh yang tumbuh dari harta haram itu tempatnya neraka. Jadi jangan salahkan anak istri kita kalau anak kita melawan, istri kita melawan. Kita harus sebagai kepala rumah tangga ini, sebagai pemimpin rumah tangga ini, koreksi dari mana harta yang kita berikan kepada anak istri kita. Dari mana uang yang kita berikan kepada anak istri kita. Makan dari cara yang benar atau yang salah.
Nah, yang keempat, bagaimana supaya hidup rumah tangga kita diberkahi oleh Allah itu adalah wal qasda fi nafaqatihim. Jangan boros. Rumah tangga kalau selalu tidak bisa mengatur keuangan, maka di situ ada setan. Karena boros itu temannya setan. Dan kita harus pintar-pintar menyimpan uang. Bukan berarti menyimpan uang berarti kita bakhil, tapi kita mengeluarkan uang itu dengan perhitungan. Karena dengan menjaga uang itu dengan baik dan kita keluarkan dengan cara yang baik, itu adalah salah satu orang yang bersyukur kepada Allah. Justru kalau kita tidak bisa menjaga keuangan kita, boros, selalu belanja, sementara penghasilan kita tidak memadai, itu sama saja kita teman setan.